Salam, Bapak Ibu, salam jumpa kembali di podcast kita Evangelion. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, bukakanlah telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan bukakanlah mulut kami untuk memuji nama-Mu yang kudus. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya bukan kata-kata manusia yang didengar, tetapi suara-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira Bapak Ibu kalau menyanyi, apakah nyanyian yang isi doa atau nyanyian pujian kepada Tuhan? Kira-kira mana yang paling kita senangi? Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita harus bernyanyi? Apa gunanya menyanyi di gereja? Apakah karena tradisi atau karena memang sudah kebiasaan orang Batak kalau kumpul pasti bernyanyi? Hari ini minggu kita adalah minggu kantate, yang artinya nyanyikanlah atau nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Ini hari yang sangat istimewa. Gereja secara universal di seluruh dunia hari ini merayakan minggu ini dengan pujian dan nyanyian. Dan Allah sendiri memberikan kepada kita sebuah contoh nyata dalam Alkitab, yaitu nyanyian pertama yang tercatat dalam kitab suci, yaitu nyanyian Musa dan bangsa Israel di tepi laut Teberau. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14. Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Taberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidupmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jerahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan kulenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengelurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil
kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Sampai sejauh itu bacaan kita untuk hari ini. Saudara-saudari, untuk memahami nyanyian ini dengan benar, kita perlu tahu konteksnya. Bapak Ibu, bayangkan kalau ada orang yang tiba-tiba bernyanyi di tengah jalan, pasti kita bertanya, ini orang kenapa ya? Senang sekali sampai menyanyi-nyanyi. Begitu juga dengan nyanyian ini. Musa dan bangsa Israel tidak menyanyi tanpa alasan, bahwa mereka baru saja mengalami mujizat terbesar dalam sejarah mereka, pembebasan dari Mesir. Mari kita ingat kembali, selama 430 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Bukan budak yang enak. Mereka dipaksa membuat batu bata, membangun kota-kota Firaun. Mereka dipukuli, bahkan anak-anak laki-laki mereka dibunuh begitu saja. Lalu Allah memanggil Musa. Melalui 10 tulah yang dahsyat, Allah menghukum Mesir. Dan akhirnya Firaun melepaskan Israel. Tetapi seperti kebanyakan orang yang berkuasa dan keras kepala, Firaun menyesal. Dia mengejar Israel dengan 600 kereta perang pilihan, pasukan berkuda, dan tentara yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kalau kita bayangkan situasinya, di depan Israel itu ada Laut Taberau yang luas, tidak mungkin diseberangi. Sementara di belakang mereka, debu menggepul, suara kereta perang Mesir semakin dekat, mereka terkepung. Tidak ada jalan keluar. Di situlah Allah bekerja. Musa mengulurkan tongkatnya dan Allah membelah Laut Taberau. Air berdiri seperti dinding di kiri dan kanan. Bayangkan Bapak Ibu, air yang seharusnya mengalir berdiri tegak seperti tembok. Israel menyeberang dengan kaki kering. Ketika pasukan Mesir mencoba mengejar, Allah membuat roda kereta mereka macet. Dan ketika seluruh pasukan Mesir sudah berada di tengah-tengah laut, Musa mengulurkan tangannya lagi. Air itu kembali menutupi seluruh pasukan Mesir. Tidak ada yang selamat, tidak satupun. Israel berdiri di seberang laut, melihat mayat musuh-musuh mereka terapung-apung di tepi pantai. Mereka selamat, mereka bebas, mereka tidak perlu takut lagi. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bernyanyi. Inilah latar belakang dari Keluaran 15 ini. Ini adalah ledakan pujian dari hati yang baru saja diselamatkan. Ini adalah nyanyian syukur dari mulut yang baru saja merasakan kemerdekaan. Jadi mengapa mereka menyanyi? Sekarang kita akan menggali lebih dalam mengapa mereka menyanyi. Dan apa yang bisa kita pelajari dari nyanyian ini. Kalau kita lihat nanti dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Jadi mereka menyanyi karena Allah sudah menang. Kalau kita perhatikan ayat 1 dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi ini bukan nyanyian yang biasa. Ini adalah nyanyian kemenangan. Ini seperti supporter sepak bola yang timnya menang telak 5-0. Begitulah mereka saking semangatnya. Jadi seperti siswa yang lulus ujian nasional dengan nilai sempurna. Begitu bahagia. Seperti pasien kanker yang dinyatakan sembuh total oleh dokter. Pasti sangat senang luar biasa. Tetapi bedanya bahwa kemenangan ini bukan kemenangan Israel. Ini adalah kemenangan Tuhan. Lihat kata-kata mereka. Ia tinggi luhur. Artinya bahwa Allah itu agung. Allah itu mulia. Bahwa tidak ada yang setara dengannya. Firaun mungkin raja yang berkuasa. Tetapi di hadapan Tuhan, dia seperti debu yang ditiup angin. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bahwa kuda pada zaman itu adalah senjata perang tercanggih. Itu sudah sama seperti tank atau pesawat tempur pada zaman sekarang. Mesir punya 600 kereta perang pilihan. Tetapi apa yang terjadi?
Allah melempar mereka ke laut seperti orang melempar batu. Di ayat 4 dikatakan, karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut tak berau. Jadi ternyata ada para perwira pilihan. Ini bukan tentara sembarangan. Ini adalah pasukan elit Mesir, pasukan khusus yang terlatih, pemberani. Justru mereka ditakuti di seluruh dunia kuno pada zaman itu. Tetapi mereka tenggelam seperti batu. Ayat 5 berkata, mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Apa yang mau diajarkan ini kepada kita? Ketika Allah berperang, tidak ada yang bisa melawannya. Tidak peduli seberapa kuat musuh kita, seberapa besar masalah kita, seberapa dalam pergumulan kita. Kalau Allah yang berperang untuk kita, kemenangan sudah pasti. Saudara-saudari, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pasukan Mesir di dalam hidupnya. Mungkin penyakit yang mengancam, mungkin masalah ekonomi yang mencekik, mungkin juga pergumulan rumah tangga yang berat, mungkin anak yang memberontak, mungkin juga bisnis yang bangkrut. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu tinggi luhur. Dia yang mengalahkan Mesir. Dia juga yang akan mengalahkan masalahmu. Di ayat 2, 3, dan 6, 10 ini, mereka menyanyi karena Allah itu kekuatan mereka. Ayat 2 sangat indah dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ini merupakan pengakuan iman yang luar biasa. Israel tidak berkata, kami kuat, kami pemberani, kami hebat. Tidak. Mereka berkata bahwa Tuhan itu kekuatanku. Lalu kalau kita perhatikan di ayat 6 dikatakan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuatanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Tangan kanan dalam budaya Yahudi adalah simbol kekuatan dan kehormatan. Orang yang duduk di sebelah kanan raja adalah orang yang paling berkuasa setelah raja. Tangan kanan dipakai untuk bekerja, untuk berperang, untuk memerintah. Dan apa yang dilakukan tangan kanan Tuhan? Menghancurkan musuh. Bukan luka, bukan luka, tetapi hancur total. Bukan hanya sekedar mereka luka, tapi mereka hancur total. Kalau kita lihat di ayat 7-8, ini membenarkan gambaran yang sangat dramatis. Dikatakan, dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Api murka Allah memakan musuh seperti jerami. Kalau Bapak Ibu pernah lihat jerami dibakar, pasti tahu betapa cepatnya. Dalam sekejap itu bisa habis. Begitulah Allah menghancurkan mereka yang melawannya. Dan lihat dikatakan bahwa napas hidung Allah saja sudah cukup membuat air bertumpuk. Kita kalau napas cuma bisa meniup lilin ulang tahun, tetapi napas Allah membuat laut tak berau terbelah. Sekarang perhatikan ayat 9. Ini menarik sekali. Kata musuh, aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Ini adalah kesombongan Mesir. Mereka merencanakan untuk menangkap Israel, membunuh mereka, mengambil semua harta mereka. Ini mau melampiaskan nafsu mereka. Mereka sudah merasa menang sebelum berperang. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 10 dikatakan, engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Sekali tiup selesai. Mereka tenggelam seperti timah. Bapak Ibu, timah itu kan berat, jadi sangat mudah tenggelam. Makanya digambarkan itu langsung tenggelam ke dasar. Tidak ada perlawanan, tidak ada kesempatan, bahkan tidak ada harapan. Itu selesai. Apa
pelajaran yang bisa kita dapat dari sini? Manusia bisa saja merencanakan, bisa saja menyombongkan diri, bisa merasa kuat, tetapi satu tiupan napas Allah itu pasti selesai. Itu sama seperti kata Amsal ya, Amsal 21:31 dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara-saudari, mungkin ada orang yang meremehkan kita sebagai orang Kristen. Mungkin ada yang mengejek iman kita. Mungkin ada yang menyombongkan kekuatan mereka sendiri. Biarlah. Karena kita tahu bahwa kemenangan bukan dari kekuatan kita, tetapi dari Tuhan. Di ayat 11 ini mereka menyanyi karena Allah itu tidak ada bandingannya. Jadi inilah puncak nyanyian Israel pada saat itu. Dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Ini pertanyaan retoris, artinya bahwa pertanyaan yang jawabannya sudah jelas bahwa tidak ada. Tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan. Mesir punya banyak Allah. Ada dewa sungai Nil, dewa matahari Ra, dewa Firaun, dan ratusan dewa lainnya. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan ketika Tuhan berperang? Oh, tidak ada. Mereka diam saja. Jadi Tuhan itu mulia karena kekudusanmu. Kudus artinya terpisah, berbeda, unik, tidak ada yang sama. Allah kita bukan seperti Allah-Allah buatan manusia yang bisa diatur-atur, bisa disuap dengan sesajen, bisa dimanipulasi dengan mantra. Tuhan kita itu kudus. Dia tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, tidak bisa diatur. Bahkan dia yang mengatur kita. Dia juga yang menakutkan karena perbuatanmu yang masuk. Mujizat pembelahan Laut Taberau ini menjadi cerita yang terkenal sampai ratusan tahun kemudian. Bangsa-bangsa lain mendengarnya dan gemetar. Mereka tahu jangan main-main dengan Allah Israel. Dia adalah pembuat keajaiban. Bukan keajaiban kecil-kecilan seperti sulap, tetapi keajaiban yang mengubah hukum alam. Air yang seharusnya mengalir berdiri tegak, tetapi tentara yang seharusnya menang tenggelam semua. Budak yang seharusnya mati diselamatkan dengan sempurna. Saudara-saudari, kadang-kadang kita tergoda untuk membandingkan Allah kita dengan Allah yang lain. Allah orang Kristen dengan Allah agama lain. Atau bahkan membandingkan Allah dengan Allah modern. Uang, jabatan, kekuasaan, popularitas. Tapi firman Tuhan hari ini bertanya kepada kita. Siapakah yang seperti Tuhan? Tentu jawabannya tidak ada. Lalu di ayat 13 ini mereka menyanyi karena Allah itu setia. Ayat 13 ini sangat menyentuh hati. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ada dua kata penting di sini. Kasih setia dan tebus. Kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah seset. Ini bukan kasih biasa. Ini adalah kasih yang berdasarkan perjanjian. Kasih yang tidak akan putus. Kasih yang tidak akan bertahan meskipun kita tidak setia. Jadi kasih yang bertahan meskipun kita tidak setia. Allah tidak menyelamatkan Israel kalau Israel hebat. Tidak. Sepanjang perjalanan di padang gurun, kalau kita lihat nanti itu Israel akan bersungut-sungut, memberontak, menyembah berhala, mengeluh. Tetapi Allah tetap setia. Mengapa? Karena kasih setianya. Dan kata tebus ini sangat penting. Menebus artinya membayar harga untuk membebaskan. Israel adalah budak. Tetapi Allah membayar harga bukan dengan uang, tetapi dengan kuasanya, dengan tulah-tulahnya, dengan mujizat-mujizatnya. Itulah yang dipakai untuk menebus Israel. Ini adalah gambaran indah dari keselamatan kita. Kita adalah budak dosa, kita terikat oleh dosa, tidak bisa membebaskan diri sendiri. Tetapi Allah menebus kita, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang berharga. Dan setelah menebus kita, apa yang Allah lakukan? Engkau menuntun, engkau membimbingnya.
Allah tidak meninggalkan kita setelah menyelamatkan kita. Dia terus menuntun, Dia terus membimbing sampai kita tiba di tempat kehadiran-Mu yang kudus. Bagi Israel itu adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi bagi kita orang Kristen itu adalah surga, kediaman kekal bersama Allah. Saudara-saudari, mungkin kadang kita merasa Allah sudah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa sendirian dalam pergumulan. Tetapi ingat bahwa Allah yang sudah menebus kita, Dia juga yang akan menuntun kita sampai ke tujuan akhir. Ayat yang terakhir bacaan kita hari ini adalah bahwa mereka menyanyi karena Allah membuat musuh gemetar. Ayat 14 berbunyi, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Jadi berita tentang pembelahan Laut Teberau itu menyebar dengan cepat. Bangsa-bangsa di sekitar Israel mendengarnya. Dan apa reaksi mereka? Mereka gemetar, mereka ketakutan. Ini bukan cerita kosong. 40 tahun kemudian ketika Israel akhirnya memasuki tanah Kanaan, ada seorang perempuan bernama Rahab di kota Yeriko. Dia berkata kepada pengintai Israel dan Yosua, dikatakan kami mendengar bahwa Tuhan mengeringkan air laut Taberau di depan kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang terhadap kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Itu bisa kita baca di Yosua 2 ya, ayat 10 sampai 11. Jadi ini 40 tahun. Tetapi berita itu masih hidup. Masih membuat orang takut. Mengapa Allah membuat musuh-musuhnya gemetar? Bukan karena Allah sadis, tetapi supaya namanya dikenal, supaya kemuliaannya dinyatakan, supaya orang-orang tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Kalau musuh-musuh Allah gemetar berarti kita tidak perlu takut. Kalau iblis sendiri ketakutan dengan kuasa Allah, mengapa kita harus takut dengan iblis? Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah memahami bahwa nyanyian Musa dan Israel ini sangat luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apa artinya bagi kita hari ini? Bagaimana kita harus merespon? Yang pertama, nyanyikanlah bagi Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Israel menyanyi karena keselamatan dari Mesir. Kita menyanyi karena diselamatkan dari dosa. Ketika kita datang ke gereja setiap minggu dan menyanyikan pujian, kadang-kadang kita lupa apa yang kita nyanyikan. Mulut bernyanyi tapi hati kosong. Suara keluar tapi jiwa tidak ikut. Mengapa? Karena kita lupa dari apa kita sudah diselamatkan. Saudara-saudari, apakah kita ingat kondisi kita sebelum mengenal Kristus? Kita itu adalah budak dosa. Kita terikat oleh kebohongan, kemarahan, iri hati, nafsu, kesombongan. Tentu kita menuju kepada penghukuman kekal di neraka. Tetapi Yesus datang, Dia mati di kayu salib, menanggung hukuman kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia mengalahkan maut. Dia menebus kita dengan darahnya yang berharga. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau kita benar-benar mengerti ini, bagaimana mungkin kita tidak mau menyanyi? Ini saya ingat sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di sebuah gereja. Setelah berkhotbah, ada seorang jemaah yang mengeluh, "Pak Pendeta, kenapa pujian di gereja kita selalu keras-keras? Saya tidak suka. Saya lebih suka pujian yang lembut dan hikmat." Lalu hamba Tuhan itu menjawab, "Saudara, kalau rumah saudara terbakar dan saudara terjebak di dalam dan ada petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan saudara dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, apakah saudara akan berterima kasih dengan berbisik pelan? Atau saudara akan berteriak, 'Terima kasih, terima kasih, terima kasih engkau sudah menyelamatkan hidupku'?" Begitu juga tentunya dengan pujian kita kepada Tuhan.
Kita tidak bernyanyi karena tradisi, kita bernyanyi karena syukur. Kita tidak bernyanyi karena kebiasaan, tapi kita bernyanyi karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, nyanyikanlah dengan seluruh hati, bukan hanya dengan mulut. Ini kalau kita lihat bagaimana Israel bernyanyi, ini bukan nyanyian yang asal-asalan. Mereka menyanyikan setiap kata dengan penuh makna. Mereka mengingat apa yang Allah sudah lakukan satu persatu. Kadang-kadang kita bernyanyi di gereja sambil memikirkan hal lain. Bernyanyi sambil melamun, bernyanyi sambil lihat jam. Kapan khotbah selesai, bernyanyi sambil lihat handphone. Banyak di antara kita mengikuti paduan suara. Tapi ketika selesai bernyanyi paduan suara, mereka keluar, mereka pulang. Bahkan tidak sadar dengan sepatunya yang berbunyi, mereka keluar bisa mengganggu orang lain. Saudara-saudari, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh suara kita yang merdu. Tuhan mencari hati yang tulus. Itu seperti kata Pemazmur 147 ayat 1 dikatakan, sebab menyenangkan menyanyikan mazmur bagi Allah kita, sebab ia baik, sebab puji-pujian itu indah. Bahwa pujian yang indah bukan yang nadanya tinggi atau harmoninya sempurna. Pujian yang indah adalah nyanyian yang keluar dari hati yang bersyukur. Dan inilah sebenarnya yang dikatakan nyanyian yang baru itu. Bukan nyanyian baru yang diciptakan, tetapi betul-betul nyanyian yang keluar dari hati yang paling dalam ucapan bersyukur. Kalau Bapak Ibu punya cucu yang masih kecil, pernah nggak sih mendengar dia bernyanyi? Nadanya mungkin fals, liriknya salah, tetapi ketika dia menyanyi dengan sepenuh hati, bukankah itu indah di telinga kita? Saya yakin kita semua sangat bahagia, sangat senang mendengarnya. Begitu juga Allah. Dia tidak peduli apakah suara kita bagus atau jelek. Dia peduli apakah hati kita tulus atau tidak. Yang ketiga, nyanyikanlah kesaksian tentang kebesaran Tuhan. Perhatikan isi nyanyian Musa. Ini bukan nyanyian tentang Musa, ini bukan nyanyian tentang kehebatan Israel, tapi ini adalah nyanyian tentang Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 14, semuanya tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Ia tinggi luhur, Tuhan itu kekuatanku, tangan kananmu, Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Ini adalah kesaksian, ini adalah proklamasi kepada seluruh dunia, bahwa lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara-saudari, nyanyian kita seharusnya juga menjadi kesaksian. Ketika kita menyanyi di gereja, kita tidak hanya menyanyi untuk diri sendiri. Kita menyanyi untuk menyaksikan kebesaran Tuhan kepada orang lain. Bahkan orang yang belum percaya, kalau mereka mendengar kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh syukur, mereka akan bertanya, apa yang membuat orang-orang ini begitu bersuka cita? Apa yang membuat mereka begitu bersyukur? Dan kita bisa menjawab, karena Tuhan kami sudah menyelamatkan kami. Puji Tuhan. Yang keempat, nyanyikanlah meskipun masih ada pergumulan. Ini sangat penting sekali. Banyak orang berpikir, saya baru akan memuji Tuhan kalau semua masalah saya sudah selesai. Tetapi lihat konteksnya, bahwa nyanyian Musa ini, Israel baru saja diselamatkan dari Laut Taberau, tetapi mereka masih berada di padang gurun, bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka masih harus menghadapi bangsa-bangsa yang memusuhi mereka. Mereka masih harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Tetapi mereka menyanyi sekarang. Mereka tidak menunggu sampai tiba di tanah Kanaan. Mereka memuji Tuhan di tengah perjalanan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak perlu menunggu sampai semua masalah selesai baru memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sekarang di tengah pergumulan, karena kita percaya Dia yang sudah menyelamatkan kita dari masa lalu, Dia juga yang akan menolong kita di masa depan. Nih, saya ingat sebuah kesaksian bahwa seorang saudara seiman yang sedang menghadapi kanker stadium akhir. Dokter sudah memvonis dia hanya punya beberapa bulan lagi. Tetapi setiap kali dia datang ke persekutuan doa, dia selalu memuji Tuhan dengan sukacita. Orang-orang bertanya,
Bagaimana kamu bisa memuji Tuhan dalam kondisi seperti ini? Dia menjawab, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kekal kepada saya. Meskipun tubuh saya sakit, jiwa saya sudah sembuh. Meskipun hidup di dunia ini akan berakhir, hidup kekal saya baru akan dimulai. Saudara-saudari, apakah kita punya iman seperti ini? Izinkan saya menceritakan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membuat kita tersenyum sekaligus merenungkan. Jadi ada seorang pedagang ikan di pasar. Setiap pagi dia datang ke pasar sambil bernyanyi-nyanyi. Suaranya keras, nadanya tidak jelas, tetapi dia selalu bernyanyi dengan gembira. Suatu hari ada orang yang bertanya kepadanya, "Bapak, kenapa selalu bernyanyi? Memangnya Bapak tidak capek? Memangnya Bapak tidak punya masalah?" Pedagang ikan itu menjawab, "Masalah? Banyak. Kemarin ikan saya ada yang busuk, saya rugi. Minggu lalu motor saya rusak, saya harus bayar bengkel. Istri saya lagi sakit, saya harus bayar obat. Tetapi saya tetap bernyanyi." "Loh, kenapa?" katanya. "Karena saya ingat, dulu saya bukan pedagang ikan. Dulu saya pemabuk, penjudi, sering pukuli istri. Anak-anak saya takut sama saya. Tetapi 5 tahun yang lalu, saya dengar Injil, saya bertobat. Yesus mengubah hidup saya. Sekarang meskipun saya cuma pedagang ikan, saya bahagia. Meskipun penghasilan pas-pasan, saya bersyukur. Karena saya tahu Yesus sudah selamatkan saya. Makanya saya bernyanyi." Orang yang bertanya itu diam terharu. Dia pikir, saya pengusaha kaya, tetapi saya tidak pernah bernyanyi seperti dia. Apa yang dia punya yang tidak saya punya? Saudara-saudari, kadang-kadang kita seperti pengusaha ikan itu. Kita banyak berkat tetapi kita tidak bersyukur. Kita punya banyak alasan untuk memuji Tuhan, tetapi kita lebih banyak mengeluh. Sekarang saya mau bertanya, sudahkah kita menyanyi hari ini? Sudahkah kita memuji Tuhan hari ini? Atau kita lebih banyak bersungut-sungut? Lalu ini juga ada humor tentang seorang jemaat yang tidak suka bernyanyi. Jadi setiap kali ada pujian di gereja, dia diam saja. Seolah-olah mulutnya terkunci rapat. Suatu hari, pendeta bertanya kepadanya, "Saudara, kenapa saudara tidak pernah ikut bernyanyi?" Lalu dia menjawab, "Pak Pendeta, saya ini orang Batak, tetapi saya tidak bisa nyanyi. Suara saya jelek, saya malu." Lalu pendeta itu tersenyum dan berkata, "Saudara, tahukah saudara bahwa di Mazmur 100 ayat 1 tertulis, 'Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.' Di sini kata bersorak-sorai dalam bahasa aslinya bukan berarti nyanyi yang merdu, tetapi berarti buat kegaduhan yang gembira. Jadi meskipun suara saudara jelek, tetap buatlah kegaduhan yang gembira bagi Tuhan." Lalu sejak itu jemaat itu mulai ikut menyanyi. Memang nadanya fals, memang suaranya sumbang, tetapi hatinya penuh syukur. Saudara-saudari, jangan biarkan alasan suara saya jelek menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Tuhan tidak bunyi penyanyi profesional. Tuhan butuh hamba-hambanya yang tulus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, kita sudah belajar banyak dari Keluaran 15 ini. Kita sudah melihat bagaimana Musa dan bangsa Israel bernyanyi bagi Tuhan setelah diselamatkan dari Mesir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita adalah hidup yang bernyanyi? Bukan berarti kita harus bernyanyi secara harafiah setiap saat. Tetapi apakah hidup kita adalah hidup yang penuh syukur? Apakah setiap hari kita mengingat kebaikan Tuhan? Apakah kita hidup dalam pujian dan penyembahan? Atau hidup kita lebih banyak dipenuhi dengan keluhan, kekecewaan, kepahitan, dan kemarahan? Minggu Kantate ini mengingatkan kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan hanya dengan suara, tetapi dengan seluruh hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di tepi laut Taberau hari ini. Di depan ada laut yang tidak bisa diseberangi. Di belakang ada musuh yang mengejar.
Kita merasa terkepung, tidak ada jalan keluar. Tetapi ingat, Allah yang membelah laut Taberau untuk Israel, Dia juga yang akan membuka jalan bagi kita. Allah yang menenggelamkan pasukan Mesir, Dia juga yang akan mengalahkan setiap musuh yang melawan kita. Tugas kita hanya satu, percaya dan bernyanyi. Percaya bahwa Allah itu setia, percaya bahwa Allah itu berkuasa, percaya bahwa Allah itu tidak ada bandingannya, dan bernyanyi memuji Dia meskipun kita belum melihat jalan keluarnya. Karena seperti kata ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu kekuatan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Tuhan itu mazmur kita, Dia yang layak kita puji. Tuhan itu keselamatan kita, Dia yang harus menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Mari kita hidup dalam pujian. Mari kita hidup dalam syukur. Mari kita hidup dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan suatu hari nanti, ketika kita tiba di surga, kita akan menyanyikan nyanyian baru bagi anak domba yang sudah disembelih bagi kita. Nyanyian yang tidak akan pernah berakhir. Nyanyian kekal bagi Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk menyanyi bagi-Mu, untuk memuji nama-Mu yang kudus. Tuhan, ampunilah kami yang sering lupa bersyukur. Ampunilah kami yang lebih banyak mengeluh daripada memuji. Ampunilah kami yang bernyanyi hanya dengan mulut, tetapi hati kami jauh dari Tuhan. Hari ini kami mau memperbarui komitmen kami. Kami mau hidup dalam pujian. Kami mau hidup dalam syukur. Bukan karena hidup kami sempurna, tetapi karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Tolonglah kami untuk mengingat setiap hari bahwa Engkau yang membelah laut Taberau. Engkau yang juga akan membuka jalan bagi kami. Engkau yang mengalahkan Mesir. Engkau juga yang akan mengalahkan setiap masalah dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi nyanyian pujian bagi-Mu. Biarlah setiap perkataan, perbuatan, dan setiap kami memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami hari ini semuanya, lindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami untuk menghadapi minggu yang baru. Dan tolonglah kami untuk tetap setia kepada-Mu sampai akhir. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.